Gue hanyalah seorang pria pendosa yang memiliki kehidupan gelap. Apakah gue bisa memiliki gadis dengan kehidupan indah sepertimu? Sudah pasti jawabannya tidak, karena kita berbeda. Galaksi Carloza. Tuan, laki-laki yang memakai baju serba hitam langsung menunduk penuh hormat pada seorang pria parubaya yang sudah beruban, tengah terbaring lemas di atas berangkar. Bagaimana kabarmu? Tanya pria itu yang kesulitan untuk berbicara karena mulutnya terpasang alat oksigen. Saya baik, Tuan. Dia tersenyum. Lalu tangannya yang terpasang infus mengelus rambut laki-laki yang tengah duduk di sampingnya. Dia sedikit mengubah posisinya, membuat laki-laki itu segera membantunya. Dia Zargo, yang berbaring di berangkar, membuka selang oksigen dari mulutnya agar bisa mengobrol dengan anak angkatnya dengan jelas. Saya menyesal karena tidak merawatmu dengan baik, Gala. Ya, dia adalah Gala, yang hanya menatap datar tanpa ekspresi sedikit pun pada ayah angkatnya, sekaligus pria yang sangat dia hormati. Saya baik, Tuan. Kenapa tidak memanggilku dengan sebutan ayah? Gala hanya diam, dan Zargo tahu jawabannya. Tidak ada orang yang pantas untuk menjadi ayahnya, walaupun itu ayah kandungnya sekalipun. Gala tidak mau memanggil Zargo ayahnya, karena dia sudah menganggap Zargo hanyalah penyelamatnya saja, tidak lebih. Kejadian 10 tahun yang lalu telah membuatku seperti ini. Seharusnya saya tidak selamat dari pengeboman waktu itu. 10 tahun yang lalu, Zargo menyerang musuhnya karena telah berani merebut rubi berharganya yang ia jaga selama ini dari pasukan mafia yang diketahui oleh angkasa. Karena kejadian 10 tahun yang lalu tubuhnya lemah dan beberapa tahun kemudian kakinya lumpuh. Zargo dirawat selama ini di rumah megah yang banyak sekali penjaga. Dia menjadikan rumahnya tempat rumah sakit dan ada beberapa dokter pribadi yang dia percayakan untuk merawatnya agar bisa sembuh walaupun itu mustahil terjadi. Sedangkan rumah berbentuk kastil yang ada di hutan juga miliknya. Tapi dia berikan pada Gala dan anak angkatnya yang lain sebagai markas. Zargo adalah ketua mafia yang terkenal kekejamannya di Amerika. Karena kejadian pengeboman waktu itu, orang-orang yang selama ini berada bersamanya mulai berhenti bekerja untuknya. Dan sisanya hanya orang-orang yang setia kepadanya. Contohnya Dev, yang sekarang ini telah menjadi asisten kepercayaan Gala atas perintahnya sendiri dan juga kelima anak angkat yang ia adopsi. Saya minta bunuh pasukan wilayah timur. Dari beberapa dari mereka ada orang bawahan saya yang dulunya mengkhianati saya, Gala. Juga ambil harta kekayaan mereka. Kita perlu banyak uang untuk bertahan hidup karena kita harus memiliki kekuasaan. Saat itu sebelum bertemu dengan Aileen, Tuan Zargo memintanya untuk membunuh pasukan wilayah timur dan dia mematuhinya. Namun sebelum itu dia diharuskan untuk merebut kembali rubi yang sangat berharga milik ayah angkatnya. Bagaimana tidak berharga? Satu rubi safir milik Zargo sangat diincar oleh para mafia karena harganya tidak ternilai. Dan sampai saat ini, rubi itu ada di tangan angkasa. Dan bodohnya angkasa karena selama 10 tahun ini batu rubi itu tidak dijual. Karena batu itu sudah menjadi batu keberuntungannya. Dan menurut rumor, katanya ketua mafia musuh terbesar saya datang ke kota ini karena ada bisnis ilegal yang harus mereka kerjakan. Saya tahu kemampuanmu sekarang sudah tinggi berkat latihan terus-menerus. Jika bisa rebut rubi milik saya yang selama 10 tahun dia curi dari saya.
Pasti dia selalu membawa rubi itu kemana-mana. Galaksi sudah tumbuh besar. Dia bahkan mendirikan geng hitamnya sendiri dan sebagian pasukannya ia suruh untuk tunduk padanya. Carloza, memang dulunya nama itu sebagai identitas Zargo saat menjadi ketua mafia. Tapi sangat disayangkan, geng gelapnya runtuh. Dan sekarang dia wariskan pada anak angkatnya yang memiliki keahlian cukup hebat dalam membunuh. Bagaimana Gala tidak hebat? Karena saat ia tidak sakit seperti ini, ia selalu mengajarkan cara bertahan hidup. Bahkan dia pernah menugaskan anak angkatnya yang lain yang sudah berpengalaman dan Gala juga ikut ke tempat berbahaya. Sampai hanya Gala dan keempat anak angkatnya yang tersisa dari 20 orang yang ia tugaskan waktu itu. Sedangkan Violin, dia tidak ikut karena dia tidak berpengalaman untuk bertarung. Saya akan mencoba merebut rubi yang Anda maksud, Tuan. Saya akan menyelinap sendiri ke markas mereka dan menyerahkan rubi yang sangat berharga itu. Zargo tersenyum di balik bibir pucatnya. Tidak sia-sia dia membesarkan anak seperti Gala. Dulu dengan banyak darah sebelum dia lumpuh dan tubuhnya melemah. Ya, rubi safir, karena rubi itu kejadian 1 bulan lalu Galaksi harus menyusun rencana bersama teman-temannya. Gala berhasil masuk ke markas angkasa bersama keempat temannya dan mengambil rubi berharga itu. Ketua mafia yang menyadari rubinya diambil sangat marah dan berusaha mencari markas Carloza. Mereka tahu siapa yang mencuri rubinya karena lambang serigala mereka letakkan di jasad anggota angkasa yang sudah mati dengan tubuh mengenaskan. Gala sangat tahu waktu itu dia telah mengusik ketua mafia yang sangat kejam. Sampai akhirnya mereka mengetahui markasnya yang ada di dalam hutan. Ia tidak bodoh. Anggota angkasa banyak mengawasi markasnya. Dan mereka ia bunuh sampai mati. Hingga angkasa sendiri harus angkat tangan. Gala tidak menyangka. Ternyata Aileen saat itu kabur dari markasnya. Dan sialnya malah tertangkap oleh angkasa. Untung saja ia dengan cepat membunuh mereka. Padahal rencananya tidak seperti ini sebelumnya. Ia akan membunuh angkasa dan komplotannya saat Aileen tidak berada di markasnya. Tapi untung saja, ketua mafia sekaligus musuh ayah angkatnya telah tiada karena Carlos. Serigalanya itu benar-benar sangatlah hebat. Tidak sia-sia, dia mengurusnya dari kecil dan sekarang patuh kepadanya. Gala, Gala, Galaksi. Lamunan Gala akhirnya buyar seketika. Dia mengerjapkan kedua matanya. Ternyata dia melamun. Kejadian yang telah 1 bulan terjadi sampai ia juga melamunkan kejadian tadi malam. Kenapa kamu melamun? Tanya Aileen sambil menggigit bibir di balik cadarnya. Aku nggak apa-apa. Mengenai permintaan pertama tadi, aku akan mencoba membantumu menjadi lebih baik lagi dan membuatmu merasakan kebahagiaan. Tapi permintaan kedua, Aileen menghela nafas kasar. Aku tidak mau menikah denganmu. Dan lagi pula umur kita masih muda. Tanpa ragu dan tanpa berpikir, Aileen langsung menolak Gala membuatnya kecewa. Aku ingin sekali menyebutmu gila, Gala. Mana bisa, kamu memintaku untuk menikah denganmu. Pasti sebelum kamu mengatakannya pun, kamu sudah tahu bahwa aku akan menolakmu. Tapi, jika suatu saat nanti kita sudah besar, bagaimana? Gala tetap bersikeras. Dia sangat ingin memiliki gadis ini sepenuhnya. Dan jawabannya akan tetap sama. Aku tidak memiliki perasaan padamu. Selain itu juga masih ada banyak alasan lain yang tidak bisa aku katakan padamu. Mana mungkin Aileen menikah dengan ketua gangster
yang sering membunuh orang. Ia memiliki pria idaman, seperti karakter fiksi, dan Gala bukan kriteria idamannya. Apa karena aku seorang ketua gangster? Tanya Gala pelan membuat Aileen tanpa ragu mengangguk. Iya. Tapi jika suatu saat nanti Allah memang menakdirkan kamu adalah jodohku, aku bisa apa? Takdirku sudah diatur oleh Allah. Sejauh apapun aku menolaknya, jika dia sudah jodohku, maka aku akan tetap menjadi jodohku. Sepertinya sudah jelas. Jodoh Aileen adalah pria dari keluarga baik-baik dan memiliki ilmu agama yang kuat. Dan lebih penting mendapatkan restu dari kedua orang tua dan kakak-kakaknya. Sedangkan Gala, tidak ada sedikit pun yang istimewa dari seorang pembunuh sepertinya. Dunia mereka sangatlah berbeda dan mereka tidak akan pernah bisa bersama. Tapi Gala, apakah kamu benar-benar ingin menjauhi kehidupan gelapmu itu? Gala mengangguk tapi hatinya ragu. Aku ragu. Sudah puluhan tahun aku berada di dunia gelap ini. Dan jika aku benar-benar akan menghilangkan kebiasaanku, tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Mantapkan hati kamu, Gala. Aku sebenarnya juga hanya wanita biasa yang mencoba taat pada Allah. Aku ragu untuk membimbingmu. Jadi cobalah pergi ke pesantren. Di sana ada kiai dan guru-guru yang sangat ahli dalam hal agama. Kamu ingin lebih mengenal Allah, kan? Cobalah ke pesantren dan hilangkan kehidupan burukmu, Gala. Pesantren? Iya. Di sana tempat orang-orang menimba ilmu agama Islam. Bahkan ilmu dunia dan akhirat ada di sana. Kamu bisa pergi ke sana dan mencoba menetapkan hatimu. Aileen berdiri lalu menyimpan obat P3K di atas nakas. Aku yakin kamu memiliki sisi baik. Kehidupan kejam yang membuatmu seperti ini, jika kamu benar-benar ingin bertaubat, segeralah. Tuhanku Allah Maha Pemaaf. Allah akan memaafkan siapapun hambanya yang ingin bertaubat. Gala menjatuhkan air matanya sambil menunduk. Entahlah, ada apa sebenarnya dengan hatinya? Saat bertemu dengan Aileen, dia sangat penasaran dengan gadisnya. Lalu dia mencoba untuk mengajaknya ke jalan yang benar. Gala hanyalah seorang anak yang dibuang dan tak diharapkan. Dia tidak tahu tujuan apa dia diciptakan dan siapa Tuhannya. Yang ia tahu hanya cara membunuh saja untuk bertahan hidup. Bahkan bayangan saat Tuan Zargo menugaskan padanya saat ia masih kecil masih terekam jelas dalam ingatannya. Jika ia lemah, maka kematian menantinya. Aileen tahu semua masa lalu kelam Gala. Dia sendiri selama 1 jam menceritakan masa lalunya. Dan itu membuat hati Aileen terenyuh. Bagaimanapun caranya, Aileen harus mencoba untuk membimbing Gala agar hidupnya tidak salah arah. Ayahku Saka, sedonatur pesantren di kota ini. Nama pesantrennya adalah Pesantren Al-Fatih dan pemiliknya yaitu Kiai Muhammad Abdullah. Aku juga sering datang ke sana bersama keluarga saat ada acara tertentu. Aku kan pernah berada di Pesantren Al-Fatih selama beberapa bulan sebelum aku menetap istiqomah dan bercadar. Aku kan waktu itu sudah menceritakan padamu jika aku gadis nakal dan manja, hingga ayah menyuruhku untuk belajar di pesantren selama beberapa bulan, lalu kembali sekolah di Diamond School dengan penampilan yang berbeda. Mana mungkin Gala tidak ingat hal itu. Ia ingat itu. Walaupun kamu menganggapku berharga hanya karena kejadian 10 tahun yang lalu, tapi bagiku kamu adalah orang asing. Bisa saja kita berteman sekarang. Tapi aku akan menjaga batas darimu karena kita bukan mahram. Aku harap kamu hidup lebih baik dan segera pergi ke pesantren. Aku akan sangat bahagia jika kamu berubah, Gala. Aku bahagia karena apa? Karena salah satu temanku yang tidak percaya Tuhan akhirnya percaya. Lalu mulai menyembahnya dan mempelajari apa kewajibannya sebagai umat muslim. Melihat orang sepertimu
yang tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan dan sekarang mulai percaya dan ingin lebih mengenal Islam. Aku bahagia. Sebagai teman baru yang baik, aku akan mendoakan supaya kamu benar-benar menjauhkan diri dari dunia gelapmu itu. Lo kenapa? Tanya Rafaelo menepuk pundak Gala yang terus melamun entah memikirkan apa. Setelah 1 hari berlalu dan perkataan Aileen terus memenuhi pikirannya. Apakah ia bisa berubah menjadi apa yang Aileen harapkan? Bukan apa yang Aileen harapkan, tapi apa yang ia harapkan. Karena ia sendiri ingin bahagia dan hidup dengan normal seperti remaja pada umumnya. Gala ingin bahagia. Sedikit saja ia ingin bahagia. Kata Aileen, jika ia mengenal Allah dan mempercayainya, pasti Allah akan memberikannya kebahagiaan. Juga hilangkan kebiasaan buruknya yang selalu membunuh manusia. Karena kata Aileen, membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Allah Maha Pemaaf. Apapun kesalahannya, pasti akan Allah maafkan jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Walaupun lo setiap hari gak berbicara dan bicara ketika penting aja, tapi sorot mata lo nampak lagi banyak pikiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Xavier penasaran. Mereka berlima ada di ruang tamu tengah membersihkan senjata. Entah kenapa ketua gangster ini menyuruh mereka berempat untuk membersihkan senjata mereka dan nanti akan Gala kubur. Mereka berempat patuh saja dan tidak tahu apa yang sedang Gala rencanakan. Ini senjata yang sangat berarti untuk kita membunuh Gala. Kenapa kamu menyuruh kita untuk membersihkan dan menyimpannya ke peti? Setelah itu akan kamu kuburkan. Xavier benar-benar sangat bingung begitu dengan yang lainnya. Nanti gue ceritain setelah ini selesai. Selamat siang guys. Teriak Violin duduk begitu saja dekat Gala. Lo kemana aja dari kemarin? Kagak kelihatan, Lin? Tanya Xavier. Gadis yang seumuran mereka dengan berpenampilan tomboy itu menjawab. Gue kemarin setelah ngobatin tuh cewek di kamarnya Gala, pergi karena ada urusan. Biasa, gue kan sibuk. Idih, sibuk apaan lo? Lo kan pengangguran. Ya sibuk lah, sibuk ngurus para mayat yang udah kalian bunuh. Iya, pekerjaan Violin selain bisa mengobati orang, dia juga bisa menghilangkan jejak yang kelima temannya perbuat. Sampai para polisi pun tidak bisa mencari buktinya. By the way, cewek itu siapa? Tanya Violin pada Gala. Cewek yang mana? Tanya Ganta membuat Violin berdecak kesal. Itu loh yang selama beberapa hari ini ada di kamarnya Gala. Dia gadis gue, jawab Gala. Apa? Kenapa? Anjir, lo jadiin dia Sandra atau gimana? Gala tidak menjawab dan fokus membersihkan pisau kesayangannya yang tidak akan lagi ia pakai. Pisau ini adalah pisau yang selalu ia pakai untuk mengiris nadi korbannya. Sudah 1 hari berlalu setelah ia bertemu dengan ibu kandungnya di rumah sakit jiwa. Dan juga di mana ia meminta Aileen untuk membimbingnya. Tapi berakhir Aileen menyuruhnya untuk pergi ke pesantren Al-Fatih untuk dibimbing di sana. Saat itu ia dalam keadaan emosional dan tidak bisa berpikir jernih. Apalagi meminta syarat yang aneh, di mana ia ingin menikah dengan Aileen. Jika mereka mengetahui hal ini, pasti sangat syok luar biasa. Setelah selesai membersihkan senjata dan meletakkannya ke peti, akhirnya Gala dengan serius mulai menatap kelima teman-temannya. Kita harus berhenti bekerja jadi pembunuh dan merampas kekayaan orang lain, maupun bisnis narkoba dan alat-alat ilegal. Lihatlah, wajah mereka sangat-sangat syok dan Gala sudah menduga itu. Gala, lo bercanda? Seru Violin. Lo sakit kah? Karena itu, lo ngomongnya ngaco. Rafael menggelengkan kepalanya tidak percaya. Gue serius. Kalau kalian gak mau, gue sendiri yang Gala,
bentak Kaivandra memotong perkataannya. Sebenarnya lo kenapa? Sekarang Ganta yang berteriak. Gue mau berubah dan berhenti dari dunia hitam. Nanti gue akan meminta persetujuan dari Tuan Zargo. Gue yakin Tuan tidak bisa menolak apapun keputusan gue. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan lagi pula, uang kita sudah terkumpul banyak untuk biaya hidup dan Tuan Zargo. Gala, dari kecil sampai sekarang, kita bisa bertahan hidup karena dunia gelap ini. Kenapa lo mau main berhenti aja? Bagaimana dengan anggota yang lain? Musuh geng Carloza. Kita akan tetap aman karena identitas kita belum terungkap. Yang mengetahui wajah kita adalah orang yang telah mati. Dengan tenang Gala terus menjawab. Mana bisa, kita ini harus selalu bersama-sama dalam keadaan apapun. Ucap Xavier. Sepertinya masalah itu harus kita abaikan dulu. Lihat sekarang, sosial media tengah dihebohkan masalah kematian Sevaya yang sudah terungkap. Seru Ganta membuat mereka bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Tanya Kaivandra. Lihat, kenapa bisa rekaman ini tersebar? Pekik Ganta syok luar biasa. Mereka segera melihat layar dari laptop Ganta yang memperlihatkan rekaman video di mana Sevaya bunuh diri dan Aileen yang berniat menyelamatkannya. Seharusnya rekaman itu ada satu dan hanya mereka saja yang memilikinya. Tapi siapa? Siapa yang mengunggahnya? Gala menatap tajam kelima teman-temannya. Bukan kita, Gala. Mana bisa kita melanggar perintah lo? Terus siapa? Desisnya penuh amarah. Lihat, di sana ada seorang pria bernama Kalandra Azam Alastar Dirgantarala yang telah mengunggahnya rekaman itu. Ujar Ganta membuat rahang Gala mengeras. Sial, jika seperti ini, jadinya Ganta cepat unggah rekaman di mana Sevaya dilecehkan oleh galaksi Alfonso sialan itu. Gala mana mungkin diam saja jika rekaman obrolan Sevaya sebelum bunuh diri dengan Aileen telah diunggah. Pasti mereka akan langsung menuduhnya karena memiliki nama yang sama. Tapi jika rekaman di mana galaksi Alfonso kelas 12 IPS telah melecehkan Sevaya dan membuli orang-orang tersebar, maka semua akan berpusat pada laki-laki itu. Pastikan semua orang melihat aksi jijik galaksi palsu, seru Raffaello dengan geram. Dari sekian nama yang ada, kenapa pelakunya memiliki nama yang sama dengan bosnya? Untung saja nama belakang mereka berbeda. Akhirnya semua masalah yang terjadi 2 hari ini telah kita selesaikan. Lega Alan sambil mengusap rambutnya ke belakang. Al akan segera jemput Princess, ujar Kalandra mengambil jaket merahnya tapi ditahan oleh Saka. Biar ayah aja yang menjemput Princess. Kalian bertiga beristirahatlah. Kalian 2 hari ini tidak tidur karena terus mencari bukti kalau Princess kita tidak bersalah. Ya, memang mereka bertiga. Alex, Alan, dan Kalandra. Dibantu oleh para bawahannya mencari bukti jika Princess mereka tidaklah salah. Untung aja ada seorang yang entah siapa yang mengirimkan rekaman di mana Princess mereka tidak bersalah. Dan princessnya itu hanya berniat membantunya saja. Tidak apa ya, biar Al yang menjemput Princess. Sepertinya Princess menginap 2 hari ini di rumahnya Senja. Dia sahabat Princess yang paling dekat dan Al tahu sama rumahnya. Saka terdiam sejenak lalu mengangguk mempersilakan anak sulungnya itu untuk menjemput Princess mereka. Ayah sudah membersihkan nama baik Princess kan? Tanya Alex, matanya menghitam karena 2 hari ini selalu mencemaskan Princessnya. Saka hanya mengangguk sambil menatap punggung Kalandra yang menghilang dari balik pintu. Dan para polisi pun sudah pergi dan mereka meminta maaf karena sudah menuduh Princess mereka. Princess, akhirnya kakak sudah menyelesaikan masalah ini. Kamu harus seharian bersama kakak, karena kakaklah yang bekerja keras daripada Alex dan Alan. Ucap Kalandra tertawa penuh kebahagiaan.
Dia sangat merindukan pelukan adik kecilnya, apalagi saat adiknya itu bermanja-manja kepadanya. Bersambung.